Kutipan surat terbuka untuk Jokowi tersebut telah dipublikasikan di Kompas. Seperti ini kutipannya. Kepada Sang Presiden Joko Widodo yang kami cintai, di Eropa, beku menggelayuti hati. Kami, diaspora Indonesia, terbentur keresahan yang tak kunjung luntur. Dalam jarak yang memisahkan pertanyaan kami terluka. Mengapa Sang Presiden kita berjalan dalam lorong yang suram? Semangat reformasi yang mempersatukan kita. Norma-norma demokrasi yang mempererat kita. Permohonan kami sederhana, berpegang pada cita-cita reformasi dengan prinsip demokrasi yang tulus. Namun sekarang, kita berjalan pada jalur yang berlainan. Berat hati untuk terus bergandengan tangan. Mengapa, Sang Presiden kita terasing dalam keheningan? Kami pengikutmu, pendamping setiamu dalam perjalanan panjang. Dari Surakarta hingga Istana, selalu ada di belakangmu. Namun, kini hanya kekosongan dalam tanya. Mengapa, Sang Presiden? Apakah yang terjadi? Mahkamah Konstitusi, penjaga konstitusi kita, haruskah prinsip-prinsip tertinggi kita terpinggirkan? Haruskah moral ini dikesampingkan? Mengapa, Sang Presiden, integritas terkikis oleh angin? Pemilu di depan, kita berharap transparansi dan keadilan. Namun, ragu dalam raga mulai muncul. Luka dan air mata tak mungkin lagi dipendam. Apakah ini yang akan engkau wariskan pada bangsa? Mengapa, Sang Presiden, harapan kami kabur dalam kabut? Kami, diaspora Indonesia di Eropa, mencintai dirimu, Sang Presiden. Kami pernah menaruh harapan besar pada pundakmu. Kami telah menyerahkan mimpi akan bangsa ini pada tanganmu. Namun, kekhawatiran kami menyelimuti duka di hati. Akankah dirimu kuat, mempertahankan mimpi dan janji bersama sampai akhir nanti? Mengapa, Sang Presiden, kita harus berjalan dalam kegelapan yang pekat? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin tanggal 15 Januari 2024. Sahabat Indonesia, jujur sebagai warga negara, saya prihatin mendengar, melihat, mengalami kondisi di negeri ini sekarang. Indonesia menurut saya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Apa pasalnya sehingga hal ini bisa terjadi? Ini mungkin berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, khususnya pilpres tahun 2024, karena memang di awal kontestasi demokrasi ini didahului dengan peristiwa yang sangat-sangat melukai rasa demokrasi kita sebagai bangsa. Ada putusan MK nomor 90 yang sangat-sangat melukai hati masyarakat, apalagi kita yang benar-benar menginginkan demokrasi ini tumbuh secara sehat di era reformasi ini. Perjuangan reformasi terasa dilukai karena putusan MK itu, dan terbukti berdasarkan putusan MK, Mahkamah Kehormatan MK, sudah diputuskan bahwa proses putusan MK nomor 90 memang ada konflik of interest, ada cacat moral dan cacat etik, khususnya dilakukan oleh Ketua MK waktu itu Anwar Usman. Dan ternyata benar terjadi, putusan MK itu memang by design untuk meloloskan anak sang penguasa. Ini terjadi sampai sekarang. Masyarakat menilai akhir-akhir ini memang presiden sebagai kepala negara yang seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia, mengayomi seluruh paslon dari kontestasi pilpres ini, tidak bisa disebut netral. Presiden mempunyai kepentingan yang sangat-sangat kuat dan nyata, dan tingkah laku serta sikap kebijakan yang ada memang terindikasi dengan jelas kasat mata memihak paslon nomor 2. Ini rahasia umum.
Akhirnya timbullah gejolak di masyarakat bahwa proses konsentrasi demokrasi khususnya Pilpres ini memang hanya sekedar ingin melanggengkan kekuasaan, minimal ada kendali kuat dari Pak Jokowi kepada siapapun yang menjadi calon presiden, khususnya calon presiden yang dijagokan oleh Presiden Jokowi. Ini sudah menjadi rahasia umum. Teman-teman dari istana, juru bicara atau siapapun tidak bisa mengelak bahwa presiden berpihak. Kebijakan-kebijakan yang dilakukannya pun terindikasi juga ada keberpihakan ke arah sana. Contohnya bansos BLT. Itu disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Golkar, bahwa seolah-olah BLT bansos itu adalah sumbangan dari Presiden Jokowi. Ini salah besar. Bansos BLT itu adalah dana negara dari APBN, kewajiban negara untuk membantu rakyatnya, dan artinya bansos BLT ini adalah hak sepenuhnya dari masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Penyesatan informasi yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, ataupun kelompok-kelompok yang lain itu benar-benar memang membuat kontestasi Pilpres ini berjalan tidak sehat. Ini juga yang dipotret, dirasakan, dimaknai oleh berbagai kalangan. Kalau kita lihat tadi dalam video di depan tadi ada narasi keprihatinan dari teman-teman diaspora kita di Eropa yang merasa sangat kecewa dengan sikap Presiden Jokowi yang seolah-olah sedang berjalan di lorong gelap. Saya pribadi mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa dari tahun 2014 sampai 2023 saya adalah pendukung loyal Pak Jokowi tanpa reserve. Tapi setelah Pak Jokowi berubah, saya memutuskan untuk tetap berpihak pada menjaga NKRI, Pancasila, dan Indonesia. Saya tidak lagi tegak lurus pada Pak Jokowi, karena memang saya tidak pernah mengkultuskan seseorang, siapapun dia. Jadi menurut saya ini adalah keprihatinan dari diaspora yang harus kita maknai, itu mewakili perasaan bukan hanya diaspora tapi seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa sudah bergerak, kelompok-kelompok masyarakat sipil sudah bergerak. Ide pemakzulan terucap di mana-mana oleh berbagai kelompok. Ini bukan salah masyarakat. Ini adalah ketidaknetralan penguasa yang dipotret oleh masyarakat. Dan menurut saya para aparat penegak hukum maupun penguasa tidak boleh menyalahkan masyarakat, civil society, mahasiswa maupun diaspora yang menyuarakan keprihatinan terhadap situasi demokrasi di Indonesia ini. Ada berbagai kelompok yang mengatakan menginginkan proses pemilu Pilpres tahun 2024 ini tanpa Presiden Jokowi. Tapi jujur saya dilema. Meskipun semangatnya saya setuju, tapi kalau ada ide pemakzulan, impeachment, saya hanya memikirkan tentang dampak sosial yang diterima oleh masyarakat saudara-saudara saya bangsa Indonesia yang menjadi korban rakyat. Karena kelihatannya memang Pak Jokowi ini mohon maaf sudah tidak lagi bisa diperingati, tidak lagi bisa dikasih tahu, kasih informasi, dikasih pencerahan oleh siapapun kelihatannya. Pak Jokowi terlihat sudah meninggalkan etika. Pak Jokowi kelihatannya hanya mementingkan kekuasaan.
Jujur secara pribadi saya ingin menangis. Karena apa? Karena kalau kita melihat legasi Pak Jokowi mulai tahun 2014 sampai tahun 2023, ini luar biasa. Andaikan saja Pak Jokowi mau menahan diri, mau menjadi negarawan, dan bisa menuntaskan pengabdiannya sampai tanggal 20 Oktober 2024 dengan mulus, tanpa cawe-cawe, mengedepankan netralitas, Pak Jokowi akan dikenang rakyat Indonesia sebagai pahlawan pembangunan yang sebenarnya. Pak Jokowi akan dikenang sebagai pahlawan yang membawa Indonesia maju. Tapi semua itu dibunuh, dihancurkan oleh ambisi Pak Jokowi sendiri. Ini yang membuat saya sedih. Saat ini saya bisa katakan Pak Jokowi di ujung tanduk. Kepercayaan masyarakat secara real, terutama di civil society, sudah mulai anjlok. Orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi sudah banyak meninggalkan Pak Jokowi. Bahkan kemarin saya mendengar beberapa tokoh bangsa seperti Ibu Sinta Nuriyah, kemudian ada Romo Magnis, Maksinyur Suharyo, kemudian ada Profesor Komarudin Hidayat, Pak Lukman Hakim Saifuddin, dan beberapa tokoh lainnya sudah menghadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan juga menghadap mantan Presiden SBY untuk minta mereka turun tangan untuk mengingatkan penguasa agar transisi kepemimpinan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan demokratis, tanpa cawe-cawe. Ini dimaknai sangat dalam. Keprihatinan tokoh-tokoh ini juga tidak bisa dikatakan mereka sekedar bersuara. Mereka benar-benar menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan ada di sana Kiai besar, Kiai Haji Mustafa Bisri, Ibu Oni Komariah Nurkolis Majid, Ibu Karina Supeli, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Ini tokoh-tokoh hebat yang tidak mempunyai intens apa-apa, tidak mempunyai kepentingan apa-apa selain kebersatuan rakyat Indonesia. Artinya memang negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Kalau tokoh-tokoh besar itu sudah turun gunung dan datang ke beberapa tokoh seperti Pak Ma'ruf Amin, Pak SBY, mungkin nanti ke Ibu Megawati, ke Pak Hamzahas atau Pak Tri Sutrisno atau yang lain, itu mereka merasa bahwa semua tokoh-tokoh bangsa harus turun tangan, urun rembuk, mengingatkan presiden agar berlaku dan bertindak netral. Ini pertanyaan menarik, kenapa mereka tidak langsung bertemu dengan Presiden Jokowi? Karena mereka melihat justru presidenlah yang menjadi sumber permasalahan yang harus diingatkan. Jadi sahabat Indonesia, saya melihat sekarang posisi Presiden Jokowi sedang di ujung tanduk. Kepercayaan publik, kepercayaan tokoh-tokoh bangsa, kepercayaan rakyat, mahasiswa sudah mulai hampir ke titik nadir. Solusinya cuma satu, adalah Pak Jokowi kembali menarik diri untuk tidak terlibat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kontestasi pemilu dan pilpres tahun 2024. Meskipun itu agak sulit dilakukan karena anak sulungnya ada di situ. Ini kesalahan yang fatal bahwa Pak Jokowi telah menempatkan anak sulungnya dalam kontestasi sehingga sulit kepada keluarga Jokowi untuk tidak terlibat atau tidak bisa berpihak dalam kontestasi pilpres ini. Sahabat Indonesia, apa yang saya katakan sekarang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan kemarin tentang ide pemakzulan. Apakah perlu atau tidak? Saya melihat ide pemakzulan meskipun semangatnya untuk mengingatkan rakyat, mengingatkan Pak Jokowi, tapi prosesnya hampir mustahil dilakukan.
Kemarin solusi yang saya berikan adalah tokoh-tokoh bangsa ini mulai bergerak untuk melakukan mengingatkan kepada Presiden. Dan syukur alhamdulillah suara saya ini linier dengan apa yang dilakukan oleh kelompok gerakan Nurani Kebangsaan yang diketuai oleh Ibu Sinti Nuriyah. Yang kedua, mahasiswa harus bergerak. Bergerak dalam arti mengingatkan Presiden, bukan dalam arti melakukan chaos. Berikutnya adalah tokoh-tokoh partai. Ketua umum partai itu harus berani bersuara, membuat petisi untuk mengingatkan Presiden. Dan yang terakhir saya ingatkan kembali, usulan saya adalah para pemimpin lembaga yang tidak dalam rumpun eksekutif seperti DPR, MPR, MK, MA, BPK atau yang lain, itu mulai membuat kesepakatan untuk mengingatkan Presiden agar bertindak sebagai penguasa yang netral. Kalau ini tidak dilakukan, yang jadi korban rakyat. Dan kepercayaan kepada Presiden akan semakin menurun drastis. Ini keniscayaan. Karena apa yang sudah ditanam itu akan dipanen oleh Presiden sendiri. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Dan ini yang menurut saya sedang dialami oleh Presiden Jokowi. Sahabat Indonesia, yang terakhir saya hanya mohon kepada penguasa, dalam hal ini Presiden Jokowi, untuk kembali ke jati diri sebagai tokoh bangsa negarawan yang bertindak netral. Keberpihakan Pak Jokowi dalam bentuk apapun tidak bisa lagi dihindari. Rakyat cerdas melihat, memonitor gerakan-gerakan Presiden dan para aparat keamanan yang lain. Ini dimaknai sebagai keberpihakan. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ke depan ini, himbauan saya, himbauan tokoh-tokoh bangsa itu didengar oleh Presiden sehingga proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik meskipun diawali dengan suatu kejadian yang sangat tidak baik. Tapi harapan saya, demokrasi di Indonesia harus tetap bertumbuh. Demokrasi tidak boleh setback. Ini adalah perjuangan tokoh-tokoh reformasi, para mahasiswa yang bergerak menumbangkan rezim Orde Baru. Jangan sampai perjuangan tokoh-tokoh reformasi dicederai oleh ambisi, kekuasaan yang berlebihan dan akhirnya mengorbankan rakyat dan bangsa Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskamer.